Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Sekarang saya sudah bertambah nih narasumber saya. Saya sudah bersama dengan Bang Afif, Muhammad Afifuddin, Koordinator Bela Al Zaitun. Iya, Selamat malam, Assalamualaikum Bang Afif. Waalaikumsalam. Ya. Mungkin saya mau tanya pertama kali kepada Bang Afif sebelum nanti akan saya tanya kepada Pak Zainud Tauhid. Sudah dengar kabar dong pastinya bahwa pemerintah akan mengambil alih Al Zaitun, khususnya Kementerian Agama. Setuju tidak? Begini, kalau yang pertama saya menyampaikan, mari kita mengheningkan cipta atas hilangnya kemerdekaan beragama, kemerdekaan menyatakan pendapat di negara kita tercinta yang telah diamanahkan oleh konstitusi. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa sampai ada keinginan untuk mengambil alih atau mengelola pondok pesantren ini? Padahal Syekh Panji Gumilang itu bukan dalam artian dia tidak memiliki jabatan khusus di sana. Dia sebagai pendiri, itu yang saya ketahui. Karena apa? Dalam tingkatan MI itu ada kepala sekolahnya sendiri, terus di SD ada kepala sekolahnya sendiri, hingga ke kuliah ada kepala sekolahnya sendiri. Kok mau diambil alih? Apalagi dari hal-hal yang beredar, dan juga pernyataan Prof. Mahfud itu saat ini, bahwa nggak ada yang salah kok kurikulumnya. Kok mau diambil alih? Atau dengan dalil lah, dibina. Bahasanya kan begitu. Kan bagi saya kok aneh gitu loh. Sehingga dugaan-dugaan yang di luar sana, jika ada yang mengatakan, oh ini ada pola kriminalisasi kepada Syekh dan sebagainya. Dengan apa? Ingin memisahkan Syekh dari Pondok Pesantren Al Zaitun agar bisa dibina, dasarnya begitu. Itu menurut saya dugaan itu kok sebagaimana terbukti dikit-dikit ya. Oke. Mbak Leni boleh ditanggapi dong, tidak ada yang salah dengan kurikulumnya. Nah, bagaimana Mbak Leni? Nah, ini kan saya juga bertanya-tanya Bang Afifuddin ini di sini sebagai apa kapasitasnya? Kenapa begitu bela gitu kepada Al Zaitun? Karena sepengetahuan saya sejak saya waktu di dalam dulu, yang begitu bela kepada Al Zaitun itu adalah orang dalam itu sendiri gitu. Kalau simpatisan itu tidak akan sedemikian belanya gitu ya. Dan di sini juga nggak ada yang salah kalaupun diambil alih sama pemerintah, karena kan memang itu tujuannya juga dibangun untuk umat. Oke, mungkin sederhananya contoh sebagai orang tua dari santri, ajaran yang diajarkan kepada anak Mbak Leni yang dianggap salah menurut Mbak Leni, menyimpang, itu apa contohnya? Ya, andai saya anak saya masih di sana gitu ya, melihat non-muslim dimasukkan ke barisan sholat itu kan itu sudah menyimpang. Gitu. Langsung ditanggapi Bang, masa itu nggak mau diganti? Non-muslim dan muslim dalam ibadah sholat, bagaimana? Dalam masjid, kan syaratnya juga harus wudhu dulu gitu. Bang Afif dijawab. Ya, yang pertama kita bedakan dalam, tadi kan masalah ibadah, dalam hukum Islam itu ada dua, ada perihal syariah, ada perihal fikih. Nah, perihal syariah ini Al-Quran dan As-Sunnah. Fikih ini pemahaman para fuqaha terhadap Al-Quran itu sendiri. Nah, dalam ibadah, ya, contoh dalam sholat fardu, jika ada salah satu ulama menyatakan itu tidak wajib, maka bisa dikatakan dia sesat, karena ini sudah ijma. Tapi pelaksanaan atau tata cara melaksanakan sholat, ada takbiratul ihramnya begini dan kita sebagainya. Jangan terlalu dalam ke ajaran karena kita tidak akan ketemu. Contohnya, muslim non-muslim dalam saf sholat menurut Bang Afif tidak mengapa dilakukan begitu. Begini, yang jadi permasalahannya apa? Apakah non-muslim itu ikut sholat? Kan tidak. Tapi barisan saf sholat nih. Nggak masalah, kenapa dia ikut sholat? Kan memisahkan antara sholat. Kan tidak. Memang ada fikih, bahkan juga saya tidak terlalu dalam sebagai pemirsa dalam konteks keagamaan. Saya tanya sajalah kepada Pak Zainud Tauhid, Pak. Nah, ini paling menarik bahwa saat ini begitu dalam perdebatan ada hal-hal yang menurut Mbak Leni sebagai orang tua, mantan orang tua santri harus diganti di Ponpes Al Zaitun. Tapi dari bela Ponpes Al Zaitun, nggak perlu nih ranahnya fikih ini, pakai paradigma mana ini? Seperti apa Pak Zainud Tauhid menjawabnya? Ya, saya kira Mbak Caca, perdebatan itu sudah selesai lah. Sekarang kan sudah masuk pada proses hukum, dan salah satu yang diajukan oleh para penggugat itu kan materi-materi yang berkaitan dengan tuduhan penistaan agama. Nah, sekarang proses itu sudah berjalan ya. Kemudian para ahli, ya, kemudian para saksi sudah dipanggil, MUI sudah menyatakan pendapatnya. Saya kira masalah itu kita serahkan kepada proses hukum. Masalah nanti itu apakah dianggap benar atau salah, ya kita ikuti saja, karena proses itu sudah ditangani oleh
kepolisian, penegak hukum yang saya kira kepolisian itu sangat akuntabel, sangat profesional, dan juga mengedepankan nilai-nilai kebenaran yang harus kita junjung tinggi. Baik. Bang Afif, boleh dijawab, jikalau nanti asesmen dilakukan terhadap guru, ada guru-guru sudah banyak ajaran menyimpang diganti guru yang lain, bahkan juga ada kurikulum yang tidak boleh, ini bagaimana, setuju nggak? Begini loh, jika memang dinyatakan kurikulum dalam Pondok Pesantren Al Zaitun itu bermasalah, seharusnya ini ranahnya Kemenak pada saat itu. Karena apa? Dalam saat ini pun dia masih memiliki akreditasinya masih bagus kok, A unggul kan gitu. Nah, yang kedua, tadi ini yang jadi permasalahan begini. Ketika tadi perbedaan pemahaman dan sebagainya, jangan dikatakan itu sebagai penyimpangan agama, jangan. Karena Islam itu agama yang demokrasi akal. Ya, tapi MUI sudah memfatwa sesat. Nah, bagaimana? begini, saya jelaskan ya. Saya mengambil penafsiran dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka, ketua MUI pertama, menyatakan bahwa tiada hak seorang ulama atau dia yang diberi gelar ulama oleh orang lain, lantas dia merubah hukum Allah yang dimana nasnya tidak qot'i. Berarti dia telah merubah susunan ulama dari ulama Islam kepada ulama kependetaan. Lihat pada tafsir Al-Azhar Quran Surah At-Taubah ayat 31. Oke, Pak Zainud, berarti Anda menentang fatwa MUI dong. Nah, bagaimana kalau kemudian ada penolakan juga dari pondok pesantren, Pak Zainud? Enggak, kita tidak akan terima apapun kemudian asesmen, pergantian, dan apapun dari MUI. Seperti apa, Pak Zainud? Iya, terkait perbedaan pendapat ya, pada posisi fatwa saya kira itu boleh-boleh saja ya, bahwa MUI melakukan pendalaman pengkajian terhadap suatu masalah itu tidak kemudian tidak memiliki dalil-dalil ya atau alasan-alasan yang kuat ya, sangat kuat sekali, dan itu juga merupakan ijma ya yang diikuti di dalam penetapan fatwa itu oleh ulama-ulama dari berbagai ormas Islam. Ya, saya kira tinggal diuji saja apakah nanti kepolisian menerima pendapat MUI ataukah tidak. Ya, saya kira di situ letak kekuatan hukum itu. Ya, memang fatwa itu sifatnya ghair ilzam yang boleh juga tidak diikuti. Misalnya tadi Bang Afifuddin misalnya tidak ikut, tidak masalah. Ya, baik. Ya, tapi bahwa mayoritas yang lain mengikuti itu juga tidak boleh disalahkan. Kan katanya negara demokrasi. Betul. Ditahan dulu Pak Zainud, mungkin saya ke Mbak Leni. Mbak Leni, saya penasaran karena di sini kan Bang Afif mengatakan kan sudah ada akreditasi dari Kementerian Agama. Kenapa perlu diganti? Saya mau tanya, buku-buku yang dipakai oleh santri di sana itu buku terbitan apa? Apa jangan-jangan terbitan sendiri, ajarannya juga sendiri, atau seperti apa? Itu kebetulan terbitan dari, saya sebut ya Erlangga, itu kebetulan masih daerah Jakarta Timur, saya tahu masih standar gitu ya. Kalau kurikulumnya nggak ada masalah gitu ya yang diajarkan di sana. Tapi kan seperti yang diajarkan misalnya qala Rasulullah fil Qur'anil Karim, itu kan juga sudah bermasalah gitu. Itu yang pastinya saya khawatirkan ya kalau misalnya itu diterapkan kepada anak-anak gitu. Oke, bukunya tidak masalah, tapi yang mengajarkan dan selipan ajarannya seperti itu. Bagaimana Bang Afifuddin? Oke lah, bukunya nggak masalah, kurikulumnya nggak masalah, yang ngajarin selipan-selipan informasinya. Jadi gini, kembali lagi tadi itu ranah fikih. Apalagi tadi menyinggung persoalan qala Rasulullah. Nah, ini yang harus saya luruskan di sini. Karena apa? Panji Gumilang itu telah menjelaskan bahwa ini wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad mengatakan itu. Nah, ini sendiri ada dalam Quran surah Al-Haqqah, innahu laqaulu rasulin karim. Artinya, salah satunya ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Nabi. Ini dalam tafsir Al-Azhar ya, saya berdasarkan tafsir loh. Dan juga kalau pakai surah At-Takwir. Baik, saya pikir kita tidak usah membahas seperti itu. Tapi menurut Bang Afifuddin, perlu tidak kemudian ada pembongkaran dalam hal pengajaran di Al Zaitun? Oh, itu nggak perlu. Karena begini, dalam Undang-Undang Dasar Hak Asasi Manusia, bahwa seseorang itu berhak memilih tempat belajar. Ya, baik. Nah, ketika diganti berarti dia hilang dong haknya. Oke, baik. Berarti ada suatu rencana yang ingin demikian ini.
Terakhir mungkin saya ke Pak Zainud. Iya. Pak, bagaimana kemudian pendekatan yang dilakukan ketika membina dalam tanda kutip, assessment dalam tanda kutip, dilakukan dengan cara soft approach atau pendekatannya juga tanpa konflik, mengingat ada beberapa sedikit penolakan kalau di sini ya di dialog malam hari ini, seperti apa? Iya, Mbak Caca. Jadi kemerdekaan belajar, kemerdekaan berekspresi itu ada pembatasannya, ya. Itu harus dipahami oleh Pak Afif. Apa pembatasannya? Pembatasannya hak asasi orang lain. Pembatasannya apa? Undang-undang dan sebagainya. Ya, terkait dengan masalah kepentingan, bukan kepentingan, ya. Artinya pemerintah mengambil alih itu kan justru menyelamatkan proses pendidikan yang itu merupakan hak konstitusional daripada siswa. Jadi pemerintah ya dalam hal ini Bapak Menko Polhukam yang sudah secara jelas menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan pondok pesantren, itu bagian dari pemberian hak asasi kepada siswa. Baik. Terkait dengan apakah kemudian itu perlu diganti kurikulumnya, gurunya, kemudian yang lain, tergantung dari hasil asesmen yang itu nanti ditugaskan kepada Kementerian Agama. Kalau misalnya ditemukan ada kurikulum yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang benar, ya apa salahnya tidak? Menurut saya harus diganti. Baik. Kalau ada guru yang betul-betul ya di dalam menyampaikan proses belajar mengajar juga menyisipkan atau mengajarkan ajaran yang menyimpang, juga harus diganti. Baik. Ya, begitu juga terkait dengan referensi kitabnya atau bukunya, ya. Mungkin ada amalan-amalan yang selama ini dilakukan di pondok pesantrennya itu juga dianggap menyimpang. Baik, ya, saya kira harus diganti. Baik. Karena ini ya komitmen kita bagaimana menjaga pendidikan di pesantren itu betul-betul dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam yang sahih. Pak Zainud, terima kasih banyak atas waktunya. Kita percaya dan kita juga berharap bahwa masih banyak guru-guru di Al Zaitun yang kemudian mengajarkan dengan kebenaran, tidak ada dugaan penyimpangan, bahkan juga santri-santrinya pemirsa. Karena ini sudah keputusan pemerintah, Al Zaitun akan dibina, guru-gurunya akan di-assessment. Terima kasih Bang Afif atas waktunya. Mbak Leni, terima kasih atas waktunya. Kita tunggu nanti bagaimana Kementerian Agama akan masuk ke Ponpes Al Zaitun.